Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika wajib kelas 12, yaitu kita akan melanjutkan belajar kita tentang peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk berarti kejadiannya lebih dari satu. Kejadian majemuk ada kejadian saling lepas, ada kejadian tidak saling lepas. Ada kejadian saling bebas, kejadian tidak saling bebas. Saling bebas itu ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Kemudian peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kejadian tersebut dapat terjadi secara bersama-sama. Tidak saling bebas berarti tidak saling lepas, berarti di sini ada yang bersama-sama atau ada irisannya. Sehingga peluangnya peluang A atau B itu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B atau peluang A dan B. Dan itu lambangnya ini irisan, kalau atau lambangnya union gabungan. Contoh, dua buah dadu dilempar bersamaan sekali, berapa peluang muncul mata dadu kembar atau mata dadu berjumlah 6. Oke, dua mata dadu maka NS-nya 36. Hanya ini kejadian muncul mata dadu kembar, berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, sampai 6, 6. NA-nya ada 6, sehingga peluangnya 6 per 36 atau 1 per 6. Kemudian B-nya peluang, ini kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. NB-nya ada 5, sehingga peluangnya 5 per 36. A irisan B-nya yang sama, yaitu 3,3. Ada 1, sehingga peluangnya 1 per 36. Sehingga peluang A atau B itu peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ini saya pakai yang 6 per 36 supaya nanti penyebutnya sama. Nah, hasilnya 10 per 36 sama dengan 5 per 18. Contoh kedua, dari 45 siswa diketahui 28 siswa suka matematika, 22 fisika, 10 suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih acak, tentukan peluang siswa yang terpilih suka matematika atau fisika. Sehingga NA-nya yaitu yang suka matematika ada 28, B-nya yang suka fisika sehingga NB-nya 22. Irisannya berarti yang suka kedua-duanya itu ada 10. Sehingga peluang siswa yang terpilih suka matematika atau fisika berarti peluang A atau B itu PA tambah PB dikurangi peluang A irisan B. Tinggal dimasukkan, hasilnya 40 per 45 sama dengan 8 per 9. Jadi peluang siswa yang suka matematika atau fisika ada 8 per 9. Peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian saling lepas jika dia tidak terjadi secara bersama-sama. Jadi kejadiannya ini lepas. Kalau dibuat himpunan seperti itu. Kemudian karena dia saling lepas maka irisannya tidak ada. Peluang A gabungan B atau peluang A atau B hanya PA ditambah PB. Oke, contohnya 3 keping uang logam dilempar bersama satu kali, berapa peluang muncul tepat satu sisi gambar atau tepat satu sisi angka. 3 keping uang logam maka NS-nya 8, A-nya kejadian muncul tepat satu gambar, berarti G-nya 1. Nah, ada 3 berarti peluangnya 3 per 8. B kejadian muncul tepat satu angka, sisi angka berarti A-nya hanya 1. Nah, ini berarti juga ada 3 juga, peluangnya 3 per 8. Maka peluang A atau B-nya PA ditambah PB. Ini nggak ada yang sama kan? Tidak ada irisannya. 3 per 8 tambah 3 per 8, 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Kemudian peluang dua kejadian saling bebas dan tidak saling bebas yang bersyarat. Dua kejadian saling bebas jika tidak saling bergantungan atau kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Maka peluang A dan B itu hanya PA dikali PB. Sekarang sebaliknya kalau tidak saling bebas bersyarat jika kedua kejadian saling berhubungan atau kejadian A dipengaruhi kejadian B atau sebaliknya kejadian B dipengaruhi kejadian A.
Dua kejadian tidak saling bebas, berarti peluang A dan B sama dengan PA dikali P peluang B jika A terjadi atau peluang B setelah A terjadi ini. Contoh untuk peluang kejadian tidak saling bebas. Sebuah kotak berisi 6 bola kuning, 4 bola merah diambil 2 secara berurutan tanpa mengembalikan. Ini ada persyaratannya. Tentukan peluang terambil bola kuning pada pengambilan pertama dan bola merah pada pengambilan kedua. A. Pengambilan bola kuning. Bola kuning ada 6. Semua bolanya ada 6 tambah 4, 10. Berarti peluangnya 6 per 10. Yang B. Pengambilan bola merah. Jadi peluang B setelah A terjadi. B-nya ada 4. Karena A-nya tadi tidak dikembalikan, maka bolanya yang di kotak tinggal 9. Makanya 4 per 9. Sehingga peluang A dan B-nya PA kali PB. 6 per 10 kali 4 per 9 sama dengan 4 per 15. Jadi peluang pertama kuning, kedua merah. Yang tanpa pengembalian ada 4 per 15. Sekarang yang contoh kejadian yang saling bebas. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar. Tentukan peluang muncul angka pada mata uang dan angka lebih dari 4 pada dadu. Kita misalkan ini karena sebuah uang logam dan sebuah dadu, maka NS-nya 12. Kalau A kejadian muncul angka pada mata uang logam, berarti ini ya A1, A2 sampai A6, berarti NA-nya 6. Kalau B kejadian muncul angka lebih dari 4, berarti A5, A6, G5, G6 ada 4. Irisannya ada 2, yaitu A5 sama A6. Ini. Sehingga N-nya ada 2, peluangnya A setengah, yaitu 6 per 12, maaf ini. Peluang B-nya 4 per 12, 1 per 3, irisannya berarti tadi 2 per 12, 1 per 6. Ternyata peluang A dan B-nya itu PA kali PB, setengah kali sepertiga juga 1 per 6. Ini sama, berarti dua kejadian ini saling bebas. Untuk peluang muncul angka pada mata uang dan angka lebih dari 4 pada dadu ada 1 per 6. Demikian yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.